Bagaimana cara menghadapi suami yang masih sering ke hiburan malam? Bagaimana cara menjauhi dia dari teman-teman maksiat? Tugas kita yang pertama kalau orang berbuat salah diapakan? Ingatkan. Dakwahi. Gitu kan? Diingatkan. Diingatkan kesalahannya. Amr ma'ruf nahi munkar adalah mengingatkan orang untuk berbuat satu perbuatan baik kalau dia belum kerjakan, atau kalau dia kerjakan kesalahan kita ingatkan. Tugas kita itu tugas kita. Ma'alaika illal balagh. Tugas kita hanya menyampaikan. Selebihnya haknya Allah sudah. Yang penting kita sudah sampaikan. Dan gunakan retorika yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Berdakwahlah di jalan Tuhan kalian dengan cara hikmah, santun, baik, sampaikan. Kalau orang tua atau suami, memang caranya harus jangan menggurui. Bagaimana menurut kamu seperti ini? Bagaimana menurut kamu seperti ini? Gitu kan? Jadi kita seperti bertanya, kalau ada orang seperti ini, dia sudah tahu kalau dia sedang disinggung sebenarnya, gitu ya. Kalau lagi dalam keadaan emosi, tinggalkan dulu. Gitu. Ini saya jawab ini bukan berarti, oh bertahanlah sama orang maksiat, bukan. Karena kalau ada orang seperti ini bertanya, ukhti kita bertanya seperti ini, berarti memang sebenarnya sebelum menikah dia sudah tahu kalau suaminya begini. Ini bukan ceritanya orang yang ikhwah sudah hadir di pengajian terus tiba-tiba lari ke diskotik atau minum khamr. Ini memang orang yang dasarnya masa lalunya sudah begini, sehingga pada saat berumah tangga juga sama. Makanya di sini butuh kesabaran, gitu kan? Nasihati dengan cara baik. Kemudian ingatkan mau'idhah, kirimkan hadis-hadis tentang bahayanya orang berzina, bahayanya orang minum khamr, gitu kan? Kemudian kalaupun dia pulang, dia mau berdebat dengan cara santun, biar dia emosi kita tenang. Karena emosi, saya bilang tadi, kalau ada orang emosi, ada orang caci maki, kalau kita juga ikut-ikutan emosi, tidak ada bedanya kita sama dia. Kalau dari jauh di foto dua-duanya sama, dua-duanya jelek mukanya, gitu kan? Nah, iya. Jangan ikut-ikutan orang jelek, kita jangan jelek, gitu. Jadi sabar, gitu. Kita nasihatin. Kalau setelah kita berusaha tadi ini, tentu kita ikuti dengan yang kedua, doakan dia. Ya Allah berikan hidayah, bukakan hatinya. Jangan putus asa. Jadi saya kasih contoh, Nabi Nuh alaihissalam bertahan sampai akhir hidup beliau, gitu kan? Sampai akhir datangnya azabnya Allah. Nabi Lut juga begitu, istrinya, gitu kan? Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya. Ini ada contoh pasangan hidup tadi ya, Nabi Lut sama Nabi Nuh. Ini sudah contoh yang luar biasa sebenarnya. Asia dengan suaminya Fir'aun, gitu kan? Bertahan loh itu. Dia sempat bertahan, gitu kan? Nanti pada saat salah satu budak wanitanya Asia dibunuh dengan anak-anaknya oleh Fir'aun, barulah Asia mengatakan, kenapa kau membunuh orang yang beriman sama Allah? Fir'aun jadi tahu, kalau Asia juga beriman. Kau juga sudah beriman? Iya, saya juga beriman. Maka disiksa oleh Fir'aun. Dalam riwayat dikatakan dipukulin sama Fir'aun, dibawa terik matahari sampai berdarah-darah. Sampai sebagian bajunya, ya, alaihissalam itu terbuka. Ya, terbuka. Maka dia pun sudah tidak tahan sama sekali, lalu dia mengangkat kepalanya ke langit sambil mengatakan, dalam Al-Quran, Rabbi ibni li baitan fil jannah. Ya Allah, saya tahu ini saya sudah disiksa. Saya juga, kalaupun selamat, Fir'aun sudah tidak akan tinggalkan saya di istana ini. Gantikan saya rumah di surga. Waktu dia angkat kepalanya ke langit, Allah perlihatkan istananya di surga. Maka dia tersenyum. Asia tersenyum. Pada saat tersenyum, kata Fir'aun, wanita ini sudah gila. Sudah berdarah-darah, sudah akan dibunuh, masih tersenyum. Bunuh dia, dibunuh Asia. Maka mati syahidlah dia di jalan Allah. Allah berikan tunjukkan. Jadi pasangan hidup memang ini satu hal yang harus dijaga, teman-teman sekalian. Dalam arti kata gini, kalau sudah puncaknya, sudah kita nasihatin, sudah kita luruskan, kemudian kita melihat secara pribadi, saya kalau bertahan, saya malah yang terpengaruh, saya yang bisa terpengaruh. Maka saya ingin mengganti pasangan yang lebih baik. Boleh, tidak ada masalah. Karena pasangan yang sudah berbuat kemaksiatan, dosa besar, zina, apa saja dosa besar, dan sudah berdiri, sudah sampai padanya hujjah, dinasihatin dulu. Jangan begitu kita tahu satu kali pasangan kita zina langsung kita cerai. Enggak, bukan itu. Bukan juga kita memudahkan perzinahan, bukan. Tapi ada orang berbuat salah, subhanallah, khilaf. Ada di antara sahabat berzina, mengaku di depan Nabi SAW, gitu kan? Tapi pasangannya tidak cerai dengan dia. Maka ini perlu kita cari tahu, bayangkan teman-teman dengan cara yang baik. Dan puncak-puncaknya saran saya adalah istikharah kepada Allah. Kalau Allah tenangkan hati, Allah mudahkan dengan sendirinya bercerai, sudah alhamdulillah gitu. Apakah arti kebahagiaan bagi seorang mukmin menurut Al-Quran dan Sunnah? Karena ada kebiasaan orang miskin melihat, karena ada
apa ini ya? Ada sebagian orang miskin melihat menjadi kaya adalah kebahagiaan. Orang sakit melihat orang yang sehat adalah kebahagiaan. Tentu saja kebahagiaan ini relatif, besar kan kebahagiaan. Semua yang membuat orang tentram dikatakan bahagia. Kan itu. Kita bangun tidur sehat, oh saya bahagia. Kita dapat uang, kita bahagia. Dapat keturunan, bahagia. Soalnya gembira namanya kebahagiaan. Tapi ini tentu ada tingkatan-tingkatannya, gitu kan. Ada orang miskin, dia lihat bahwasanya harta itu kalau dia kaya, dia bahagia. Ini nggak bisa kita salahkan. Tetapi kebahagiaan itu akan betul-betul dia capai pada saat dia punya harta kalau dia seperti sabda Nabi SAW, ni'mal malu salih fi yadi abdis salih. Harta yang paling baik adalah harta yang halal di tangan orang yang saleh. Harta yang saleh di tangan orang yang saleh. Artinya harta yang halal dan di tangan orang yang faham tentang haknya uang itu. Itu baru dia dapat puncak kebahagiaannya. Dia kaya kemudian dia infakkan. Tapi kalau cuma sekedar dia miskin lalu dia mengatakan, saya kayaknya pengen orang kaya seperti itu. Nanti biarpun kalau saya kaya saya akan buat sama. Buat diskotik lah, buat apalah segala macam, buat maksiat. Maka ini tidak ada kebahagiaan di situ. Karena kata Nabi SAW, manusia 4 golongan. Golongan pertama yang paling mulia adalah orang yang Allah karuniai harta, ilmu dan harta. Makanya jadikan dalam salah satu doa-doa antum ikhwan dan akhwat sekalian, Allah marzuqni ilman wa mala waj'alni mimman yuhlikuhuma ala halaqati fil haqq. Ya Allah karuniakanlah aku ilmu dan harta dan jadikanlah aku orang yang menghabiskan keduanya di jalanmu. Kenapa? Kata Nabi SAW, manusia terbaik adalah pertama orang yang Allah karuniai ilmu dan harta lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Selalu dia ngajar, dia selalu berinfak dan menggunakan di jalan yang benar. Golongan yang kedua adalah orang yang Allah karuniai ilmu tanpa harta. Dia pintar agama tapi nggak ada hartanya, susah hidupnya. Tapi dia bisa meraih derajat orang yang pertama dengan cara dia mengatakan, ya Allah kalau engkau karuniakan aku harta seperti fulan, dia soleh itu juga orang soleh. Kalau saya sama dengan saya akan buat yang sama. Kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka dalam pahala sama. Tapi ini dalam keadaan memang dia tidak punya ya. Jangan sampai ada dua A sama si B, dua-dua punya ilmu, punya harta. Lalu yang si A mengerjakan apa yang tadi? Semua dihabisin di jalan Allah. Ngajar sepanjang hari, kemudian dia juga infakkan hartanya digunakan jalan yang benar. Kemudian si B melihatnya, lalu si B bilang, cukup saya dengan niat aja deh. Gitu. Sekarang dia bilang, ya sudahlah, ini orang bangun masjid. Saya juga kalau ada kesempatan saya bangun masjid. Padahal dia bisa, ada duitnya. Ini nggak masuk dalam hal ini. Yang masuk adalah memang orang yang tidak punya harta, lalu dia lihat, coba ya kalau betul-betul ikhlas dalam hatinya, tulus. Dia mengatakan kalau saya punya seperti dia, saya akan buat sama. Betul-betul kalau Allah kasih dia akan Allah lebih tahu niatnya. Allah akan kasih dia pahala sama. Sebanyak apapun perbuatan orang itu. Makanya teman-teman kalau lihat orang punya kelebihan dalam agama, minta kepada Allah akan diberikan yang sama. Kalau ada kesempatan saya mau buat ya Allah dengan tulus, Allah kasih pahalanya sama. Golongan ketiga, orang yang Allah karuniai harta tanpa ilmu, nggak ada ilmu agama. Dan ini kesalahan fatal nih. Sehingga dia tidak tahu mana halal, mana haram. Lalu uangnya dihabiskan di jalan kesalahan, kebatilan. Mabuk-mabukan, zina dan seterusnya. Kemudian datang golongan keempat, dia bukan lihat golongan kedua dan pertama, tapi dia lihat golongan ketiga. Ini yang jadi tadi saksi bahasan kita di pertanyaan. Lalu dia bilang, kalau seandainya saya punya harta seperti golongan tiga tadi, yang banyak berbuat maksiat, maka saya akan buat seperti dia. Kata Nabi, fahuma fi wazri sawa. Maka orang ini di dosa sama. Ini orang di dosa sama, gitu kan. Jadi ini kita harus hati-hati teman-teman sekalian ya. Jadi kebahagiaan itu relatif. Kalau dia berhubungan dengan masalah agama, maka insya Allah itu adalah kebahagiaan. Ya, itu adalah kebahagiaan. Dan kata Nabi SAW teman-teman tentang masalah harta misalnya, tentang masalah orang kalau terlalu tergila-gila dengan harta yang banyak. Kata Nabi SAW, siapa yang bangun tidur, jasadnya sehat, dia punya makanan hari itu, dia punya rumah atau tunggangan yang dia bisa gunakan, dia adalah orang yang terkaya. Udah, gitu. Sudah cukup buat dia. Atau kadang-kadang juga ada orang sakit berharap sehat, nah, itu harapan bisa saja dia minta sama Allah. Tapi kalau dia berpikir bahwasanya cobaan penyakit itu akan membuat tadi waktunya, umurnya dipangkas di dalam ketaatan Allah, pembersihan dosa-dosanya, peninggian derajatnya, dan kalau dia sabar sampai di titik klimaksnya, terima takdir Allah dan berobat, kemudian dia sabar sampai jadi kiamat, insya Allah akan ada jalan keluarnya.
Tadi ada pertanyaan sebelumnya itu, baik ini masalah kebahagiaan sudah ya. Bagaimana seorang mukmin dapat hidup dalam ketenangan sementara ia tidak mengetahui apakah dosanya telah diampuni, apakah amalannya diterima? Bagaimana bila ia selalu diliputi kekhawatiran dan kekhawatiran sehingga ia merasa lelah beribadah? Waswas syaitan itu. Seorang mukmin wajib yakin dengan janji Allah, wajib. Saya sholat, kita sudah jalankan semua syarat-syarat dan rukunnya, yakin Allah terima. Kita harus yakin, walaupun kita nggak bisa pastikan, gitu kan, kadar pahalanya. Tapi kita kalau sudah memenuhi syarat, Allah itu tidak pernah memungkiri janjinya. Kita harus yakin, kalau kita berbuat dosa, lalu tidak taubat, akan masuk neraka. Itu nggak bisa dipungkiri. Semua itu hukum sunnatullah, nggak bisa. Jadi jangan ragu, nggak boleh ragu. Kalau kita sudah bertaubat, sudah beristighfar, nggak ada tanda-tanda khusus dalam agama, gitu kan? Sudah bertobat istighfar, lalu kita istiqomah jalan Allah. Makanya Imam Nawawi mengatakan syarat tobat nasuha adalah meninggalkan dosa itu seketika, menyesali dan janji sama Allah tidak mengulangi. Lalu ada ulama lain tambahkan syarat keempat, menyibukkan sisa umur dengan amal saleh. Udah seluruh jalankan, selesai. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun, bukankah Allah gembira dengan taubat hambanya? Udah kita yakin dengan janji Allah dan Rasulnya, jalan. Gitu. Umar bin Khattab dulu pemabuk radhiyallahu anhu, terus kemudian masuk Islam, taubat dan yakin dengan janji Allah, sudah bisa masuk surga. Sampai kata Nabi SAW, waktu saya sedang dimasukkan, waktu Isra Mi'raj, dilihatkan surga, ada sebuah istana terbuat ya, kubahnya itu dari emas atau dari intan gitu hadisnya. Maka aku bertanya pada Jibril, istananya siapa ini? Sangat mewah. Kata Jibril, ini adalah salah satu dari anak pemuda Quraisy. Kata Nabi SAW, aku berharap dia orang itu. Lalu aku bertanya, siapa itu? Kata Jibril, itu adalah Umar bin Khattab. Ini istananya dia. Padahal Umar masih di Madinah, masih hidup. Sebelumnya Umar bin Khattab dulu memerangi Islam. Berarti memang janji Allah benar. Gak ada yang perlu diragukan. Jadi jangan ragu. Ini waswas syaitan sehingga membuat orang jenuh beribadah. Ada apa untuk jenuh teman-teman sekalian? Untuk apa jenuh? Tidak ada ketentraman kecuali dalam masalah ibadah. Kalau antum gelisah dalam ibadah, berarti masalah dosa yang mengganjal. Fahamin itu. Kalau kita masih malas ibadah, atau kita malah jenuh dalam ibadah, berarti ada dosa yang mengganjal.